Yang paling seru adalah networking. Aku misalkan mau pergi ke luar kota, mungkin ke luar negeri pas saat itu, ya udah punya koneksi. Kayak skateboard itu kayak paspor kita. Istilahnya gini, istilahnya aku mencari rezeki itu dari apa yang aku suka. Jadi orang, misal kakak nih beli di sini, itu sama aja kakak juga support komunitas di Solo. Karena sebagian pendapatannya kita sisihin buat event, buat bener-benerin alat yang rusak. Makanya kita bikin di skatepark itu ada beberapa obstacle-obstacle yang kita bangun. Kalau menang kompetisi sudah berharga juga, itu bisa buat sekolah. Sertifikatnya skateboard loh itu. Kemarin dapat 1 M. I just want the new thing. I just want the new thing. 1, 2, 3, go. Lahir dan besar di Solo, Yosafat Yayan Setia yang akrab dipanggil Mas Yayan oleh rekan-rekan skate-nya sudah mengenal skateboard sejak masa sekolah dasar. Papan kecil beroda itu bukan sekedar hobi, tapi menjadi bagian dari perjalanan hidup yang ia jalani hingga sekarang. Bersama teman-temannya, Mas Yayan ikut menghidupkan kembali komunitas skateboard di Solo, sekaligus membawa cara pandang baru yang lebih modern tentang dunia skate. Dari papan skateboard yang terus ia kayuh di berbagai sudut kota, ia bukan hanya menemukan jati diri, tapi juga mampu menghidupi keluarga dan menjaga semangat komunitas tetap hidup. Oke, nama saya Yayan Setia, Satria Yayan Setia. Umur saya 36 tahun. Aku sekarang lagi concern fokus ngurusin ini, Malibu Skate Shop. Usaha aku Malibu Skate Shop sama melatih atlet skateboard dari Jawa Tengah. Itu aja sih. Skateboard itu memang terbentuknya dari yang dibilang cah nakal-nakal tadi, kan rebel kan emang. Emang kita terlahirnya di jalanan skateboard. Emang lahirnya di jalanan, nggak bisa dipungkiri dari sejarahnya skateboard memang lahir di jalanan. Jadi kita nih main-main di jalan, main di street spot, main di mana. Orang mikir miring tuh banyak banget. Apalagi di era saya kan di era tahun 2005 ke bawah. Itu udah 23 tahun yang lalu, itu serem sih kalau zaman dulu. Sekarang udah beda tapi gitu. Lebih modern, dan sekarang kan kita udah masuk ke Olimpiade. Udah masuk ke cabang olahraga. Yang paling seru adalah networking. Kalau buat saya dari SD sampai sekarang main skateboard itu berbeda dengan hal-hal yang lain. Kita main skate pertandingan, lawan saya ini landing kayak kemarin yang misalkan kompetisinya si Basral kan dia landing dipeluk sama yang lain, itu hal biasa di skateboard dan itu serunya. Jadi lawan kita tuh juga family kita, bukan, kita saling support. Dia melandingkan trik, kita ikut seneng. Nah, setelah kita kompetisi, di luar kompetisi adalah aku misalkan mau pergi ke luar kota, misal ke Jakarta, Surabaya, atau mungkin ke luar negeri pas saat itu, ya udah punya koneksi. Kayak skateboard itu kayak paspor kita. Aku datang aja ke skatepark, presenting, aku memperkenalkan diri, ya udah kenalan. Nanti itu aku nggak punya tempat tinggal di sana, atau aku nggak punya, bahkan yang paling parah, aku lagi di sini ke sini beli tiket, uangku misalkan kecopetan kayak nggak bawa uang, pasti dibantuin. Pasti ditolongin. Itu, jadi dari yang seru tuh family-nya dulu, kekeluargaannya. Dari kenal, dari skateboard, kita kenal terus sampai jadi keluarga. Dan itu banyak tuh Kak, aku teman dari tahun 2003 sampai sekarang masih temenan baik tuh, banyak. Orang kita lihat mahal, orang awam. Mungkin, itu mainan anak-anak. Ngapain sih? Padahal yang main skate sampai di Solo aja nih, di kotaku ada yang
catat itu umur 50 tahun masih main 50 tahun. Nah, itu mahal nggak tuh? Kalau aku bilang nggak. Karena apa? 1 juta itu kamu bisa main. Tapi kalau top level itu udah 4 juta, 5 juta itu udah yang paling top level. Sedangkan aku pernah pelatihan atau apa tuh ngobrol-ngobrol, Pak, ini berapa sepatu roda? Pairingsnya aja tuh 5 juta, Mas. Wah, kita udah dapat full set. Udah top level. Aku dari kecil sampai sekarang yang satu pencapaiannya bener-bener nih aku kejar itu adalah aku memajukan skateboarding di kotaku. Itu dulu. Setelah bertahun-tahun aku sama teman-teman juga tidak bergerak sendiri pastinya ya. Yang aku sendiri mungkin aku keluar kota, aku bikin koneksi, networking yang harusnya bagus. Aku memperbaiki industri dengan aku membuka skate shop di tahun 2017. Tujuannya pertama ke komunitas tadi. Jadi si komunitasku itu di Solo supaya biar dia tahu, oh papan ini tuh yang kalian cuma bisa lihat di internet bisa kalian lihat langsung loh. Nah, itu dulu pertama. Yang kedua adalah adanya skate park. Tuh aku sama teman-temanku beberapa komunitas digabungin jadi satu. Ini kita gimana guys, sudah bertahun-tahun nggak ada skate park nih. Ayo kita upayakan mumpung ada kesempatan lah. Setiap kali ada peluang kesempatan, kita majukan terus. Istilahnya gini, istilahnya aku mencari rejeki itu dari apa yang aku suka. Makanya kita ada skate shop ini, maintenance skate park, itu kita yang ngurusin. Jadi orang, misal kakak nih beli di sini, itu sama aja kakak juga support komunitas di Solo. Karena sebagian pendapatannya kita sisihin buat event, buat bener-benerin alat yang rusak. Makanya kita bikin di skatepark itu ada beberapa obstacle-obstacle yang kita bangun. Nanti kalau rusak kita benerin gitu. Sebenarnya sebelum ada skatepark aku udah ada skate school. Salah satunya namanya Marshall, dia sampai sekarang masih main skate. Yang kedua itu mungkin udah banyak yang tahu namanya Basral. Nah, setelah itu aku di tahun 2021 itu bikin skate school sama temenku. Aku melatih di skate schoolku juga, cuman lebih seringnya aku ngelatihnya bukan yang grup, aku ngelatihnya yang private. Itu nanti di skate schoolnya ada grup class sama juga ada private class. Nah, nanti setelah itu barulah ke jenjangnya yang aku melatih yang atletnya provinsi. Gitu. Dan prestasinya di skateboard juga nggak main-main sekarang. Kalau menang kompetisi sudah berharga juga, itu bisa buat sekolah. Sertifikatnya skateboard loh itu. Kemarin contohnya menang SEA Games kan kemarin yang di Thailand, dapat 1M. Yap, jadi welcome nih di Malibu Skate Shop. Kita tuh banyak banget pilihan dari popsicle ataupun shepherd board, itu banyak banget. Jadi aku rekomendasiin untuk review buat kalian yang baru aja mau main skate dulu ya. Untuk awal main skate kalian tuh harus bener-bener proper. Minimal tuh kita ada, misalkan ini ada deck toy machine, ini ada sub shape, atau misalkan yang GX1000 ini round shape. Dan untuk full set seperti brand-brand luar itu tuh sekitar nanti habisnya itu jadi sekitar 1,6 jutaan. Menurut kalian mungkin itu overprice atau gimana? Kita masih punya opsi yang lain lagi seperti ini, dan ini udah worthy banget. Cuman 1.199.000 itu udah complete full set. Mungkin aku bisa kasih dengan yang langsung udah complete full set. Nah, ini untuk 1.199.000 kalian untuk new entry level baru aja mau main skate sampai kamu jago atau profesional pun bisa pakai skateboard ini gitu. Perawatannya susah nggak? Kita itu dilihat dari skill level kita. Jadi jangan berharap main skateboard itu cuman beli sekali untuk selamanya. Semakin skateboardmu sering rusak, semakin skateboardmu cepat rusak, berarti kamu semakin jago. Perawatannya adalah yang penting jangan kena air. Bahkan kalau deck yang bagus, ini made in Mexico, GX1000, itu kamu kena air pun asalkan dia brand colornya ini masih
masih terlapisin itu nggak apa-apa. Outfitnya keren banget sih untuk skateboard itu kan dia beragam ya. Jadi tidak ada outfit tertentu, kita tidak seperti olahraga yang lain harus pakai berseragam atau gimana, kita bebas aja sih. Jadi kita banyak banget pilihan, misalkan George itu kan biasanya anak yang zaman sekarang nih ya, aku ngomongnya ini zaman sekarang itu. Nah biasanya mereka gini tuh oke banget. Aku lebih kalau outfit lebih bebas sih, gak ada apa. Tapi aku lebih saranin ke sepatu sih. Karena sepatu skate itu beda dengan sepatu standar pada umumnya. Makanya kalau milih sepatu skate aku punya tips. Kalau ini dipencet itu kayak lembek, itu rawan dengan cedera. Makanya kalau sepatu skate yang bener-bener bagus, itu dia itu suede-nya tebal, terus outsole-nya ini juga lengket. Insole-nya harus empuk. Main skate itu investasi terbesarnya di kaki. Aku pengen juga kasih rekomendasi tuh grip tape. Bahwa kalau grip tape dilihat sama kayak amplas kan gitu. Nah ini ternyata grip tape itu kalau kalian pengen tahu, dia itu lengket yang mahal-mahal itu. Ini namanya Mob Grip. Ini collabs dengan Treasure. Itu dia bisa tingkat kelengketannya tuh bagus banget. Nah, ada tips lagi soal grip tapes. Kadang papan kita udah jelek, itu jangan langsung kamu berpikir, wah ini udah jelek, udah nggak nyaman. Ternyata yang nggak nyaman grip tape-nya. Tinggal aja diganti grip tape, itu bisa. Gitu. Skateboarding tuh seru sih, tapi walaupun saya kan kakak kalau lihat jatuh ada kan kita jatuh tapi ketawa-ketawa. Itu sakit sebenarnya, tapi serunya di situ. Dan itu pelajaran skateboard yang paling aku terima. Aku jatuh, melandingkan satu trik, aku nggak bisa, aku jatuh, aku coba lagi, aku jatuh, aku coba lagi sampai berhasil. Disitulah aku kalau menekuni sesuatu jatuh, bangun lagi. Aku bikin usaha, ini lagi gini nih. Natural aja bangun lagi. Nah itu dari skateboard tuh. Oke, terima kasih. Saya Yayan Setia, owner dari Malibu Skate Shop. Kami ada di Jalan MH Tamrin nomor 10, Kerten, Manahan, Solo. Thank you. BS Splash.